Saat Budaya Jateng Gayang kembali untuk Anda hari Jumat 11 Februari 2022. Peran orang tua dalam mendampingi anak saat PJJ selama masa pandemi ini yang menjadi bahasan kita saat Budaya. Dan saya mengundang Anda juga nanti di 081127779114 ya. Ini bisa Anda gunakan untuk bergabung dalam acara ini. Pandemi COVID-19 ini ya memang beberapa waktu telah melumpuhkan berbagai kegiatan begitu ya. Dan ini yang membuat kita pun harus memulai tatanan kehidupan baru di segala bidang. Perubahan tatanan di bidang pendidikan ini juga harus dilakukan begitu. Dan mengharuskan kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan meski peserta didik berada di rumah. Sekolah mengubah strategi pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi pembelajaran tanpa tatap muka atau yang disebut pembelajaran online begitu ya. Nah, seperti apa sih sahabat budaya peran orang tua dalam mendampingi anak PJJ selama masa pandemi? Kita sudah tersambung dengan Dr. Randa Nani Kartikaningsih, psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondo Utomo, Provinsi Jawa Tengah. Ibu Nani, selamat pagi. Iya, selamat pagi semuanya. Kabar baik, Ibu? Alhamdulillah sehat. Dalam kondisi pandemi seperti ini tentu saja kita harus selalu berjaga diri, mengikuti protokol kesehatan ya Bu ya. Iya, karena jaga diri dan harus protokol kesehatan, kita jadinya juga ikut-ikutan daring ini Bu. Iya, betul. Via telepon saja begitu ya? Iya. Yang penting maknanya dapat. Ya, betul. Esensinya dapat ya. Betul sekali. Peran orang tua dalam mendampingi anak PJJ selama masa pandemi, ini yang menjadi topik kita, Ibu. Iya, pagi hari ini ya. Iya, awal-awal dulu sih sudah mulai tuh yang kewalahan juga. Meskipun si ibu kebetulan juga ikut WFH begitu ya. Anak-anak juga pembelajaran daring dari rumah. Tapi di satu sisi meski satu rumah, ibu juga sibuk sendiri dengan kegiatannya begitu. Iya, betul. Sementara anak juga harus mendapat perhatian. Sebetulnya Ibu, peran orang tua dan pendidik ini dalam pembelajaran secara daring ini apa sih, Bu? Ya, memang ya kemarin sudah mulai tidak online lagi, offline. Tapi ternyata di beberapa kasus yang terjadi ada beberapa anak, bahkan mungkin bisa lebih dari 10 ya dari satu kelasnya itu, bukan kelas ya, misalnya kelas A, kelas B, nah itu bisa sampai 7, 10, wah ini membahayakan juga kalau dilanjutkan, gitu. Nah, anak-anak terpasang sudah senang bergembira ketemu dengan teman-temannya. Mungkin ada yang baru kenal beberapa bulan kemudian. Betul. Ya. baru senang seminggu lah mungkin. Oh, sudah harus online lagi ya. Nah, dengan demikian bisa terjadi anak-anak ini merasa galau, you know? Galau, terus harus bagaimana, aku juga butuh berteman, tapi kan belum kenal kok sudah seperti ini lagi gitu kan. Jadi akhirnya orang tua ini harusnya bisa menangkap kondisi anak saat itu. Paling tidak memberi rasa aman ya, mencari solusi, atau orang tua bertanya kepada anaknya ya. Jadi kenapa hari ini, apa yang kamu rasakan gitu ya. Bisa kamu ketemu dengan teman-temanmu via HP gitu. Nah, mungkin perlu ditanyakan seperti itu.
Terus jangan lupa nih, perlu memberi semangat. Ya, semangat itu penting sekali kepada anak-anak ya, dari orang tua gitu. Itu penting sekali. Kalau anak-anak tidak punya semangat, ya pastinya tugas-tugas yang dikerjakan ini kadang-kadang terbengkalai. Ya kayak gitu. Jadi itu yang memang perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Nah, masalah yang sering dihadapi nih selama daring itu kan bisa merasa bosan gitu ya. Betul. Terus mungkin ada beberapa hambatan seperti sinyal, kuota lah yang mungkin tidak terpenuhi ya. Pada orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih mungkin tidak masalah ya. Tapi pada ke orang tua yang punya kemampuan ya kurang ya, itu bermasalah juga karena kuota juga mahal kan. Untuk itu mungkin dari sekolah juga ada yang mendapatkan kuota, ada yang tidak. Kemungkinan yang lain adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga diusahakan harus kondusif, ya. Jangan banyak diketak-ketak nih anak-anak ini. Ya. Diketak-ketak. Ritme tidurnya juga berubah, Betul, ya toh? betul. Itu. Jadi harusnya siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi akhirnya begitu dia harus daring pagi, dia masih belum bangun. Nah, orang tua ya pasti ribut. Kamu tuh gimana? Sekolah enggak dan sebagainya kan gitu. Tambah stres anaknya ya. Oh ya, jadi akhirnya anak-anak ini jadi sebel dengan daring itu. Jadi cara menggugah itu membangunkan. Itu juga punya teknik sendiri. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, anak itu tidak mau bangun, jengkel yang ada, ya loh. Nah, itu harus dipahami. Kemudian keterbatasan gadgetnya, mungkin beberapa anak mempunyai gadget dengan keterbatasan tertentu, ya. Itu juga bisa menyebabkan kondisi daring tidak maksimal. Kemudian kesulitan mengakses layanan. Mungkin di rumah tidak ada wifi, sementara keterbatasan gadget, kuota mungkin kurang, jadi akhirnya terlambat, gitu. Dia untuk mengupload dari tugas-tugasnya, gitu. Itu yang sering terjadi ini. Iya. Nah, ini biasanya orang tua juga karena sudah stres duluan nih dengan tugas pribadi sebagai seorang pekerja, ini ternyata juga membawa pengaruh kepada si kecil, begitu ya, Bu? Iya, betul tuh. Sangat sekali. Orang tua mau bekerja kemerungsung itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu kekayaan bahasa Jawa yang tidak dimiliki bahasa lain. Ya betul. Sementara anak belum bangun padahal harus daring gitu. Teknik ini perlu kita berikan kepada para orang tua. Jadi begini, beberapa kasus memang mungkin saya juga punya anak yang dulu ya masih remaja gitu, SMP, SMA itu ya saya katakan tidak jauh beda ya. Tapi kalah membangunkan dengan cara yang kamu tuh gimana? Harusnya ini itu. Nah, itu dia tidak akan bangun, malah menjengkelkan kita. Sementara kita sudah mau cepat-cepat kerja kan gitu. Nah, gini, jadi orang tua bisa membangunkan dengan cara menggunakan cara yang seperti ini. Nah, kamu sekolah jam berapa? Daring jam berapa? Terus ditanya kemarin apa nanti? Lah nanti pelajarannya apa? Terus kamu sudah siap? Kira-kira mama atau bapak ibu ini akan membantu di mana? Susah enggak toh nak? Nah, dengan seperti itu, anak itu akan bangun, berpikir, menjawab. Gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus membangun rasa percaya diri. Jadi anak itu akan bangun, berpikir, menjawab. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus membangun rasa
Kalau sudah menjawab dengan enak, bangun, pasti dia juga akan cepat bangun, ya toh. Terus dia cepat, oh iya mah, saya harus daring jam 7:30 gitu. Oh ya, sekarang kamu mandi dulu atau pakai baju yang rapi, terus mungkin malah siapkan ini ya, minumnya ya, sama makanmu nanti. Walaupun setelah itu ditinggal kan gitu. Kan kita harus kerja gitu. Nah seperti itu pasti akan enak ya, pasti anak itu akan senang, kemudian dikasih salam gitu. Mama pergi dulu ya, pergi dulu ya, semangat ya nak, semangat. Nah seperti itu. Ini sebetulnya komunikasi ringan, tetapi dampaknya luar biasa untuk si anak. Nah, betul itu betul. Pertanyaannya adalah ibu-ibu sudah melakukan itu belum? Iya, itu saya eksperimen, gimana ya caranya supaya anak ini terbangun. Kalau sholat subuh itu kadang-kadang anak remaja itu susah kan. Di situ saya sudah mulai mengajak komunikasi dengan cara seperti itu. Yang dia sukai apa? Misalnya dia suka dengan beternak ikan misalnya gitu. Loh, kok ikanmu yang itu kok perutnya kok gendut gitu? Apa itu mau hamil apa ya, melahirkan ya misalnya gitu. Kalau yang lain, loh kucingmu itu kok lemes sekali, apa? Walaupun mungkin juga lemes-lemesan lah, bukan lemes yang sebenarnya gitu ya. Yang suka motor juga, loh kok motormu sekarang kok sudah lebih bagus ya dari yang kemarin, ya kamu apain misalnya gitu. Itu dia akan bangun dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang dia sukai. Itu Mbak. Ini berarti setidaknya saat budaya untuk bisa mengambil hati anak-anak, Iya. kita bisa awali dari ngobrol apa yang menjadi kesukaan dia. Begitu ya? Iya, betul. Baiklah. Setelah itu baru kita berikan tanggung jawab, sholat dulu nak, ini sudah jam sekian, nanti jadinya sholat kita loh, misalnya gitu. Jangan diketak-ketak, belum sholat. Aduh, kita juga mendengarkan tidak enak, anak pun juga jengkel kan. Betul. Nah ini Betul. Ya, mungkin ibu-ibu belum bisa memahami gimana ya caranya supaya anak ini tidak terlambat daring dan sebagainya gitu. Nah, ini Ibu, misalnya nih anak-anak daring di rumah begitu ya. Mungkin kita apa sih fasilitas apa yang harus kita berikan kepada anak selain kuota begitu, selain kuota. Iya. Ya, paling tidak memang kita harus memahami ya kondisi lingkungan di mana dia melakukan daring, ya. Mungkin hal yang perlu dipahami yaitu suasana kamarnya dibuat nyaman, gitu. Jadi mungkin di situ ya kita rapikan lah pelan-pelan. Pagi-pagi itu kadang anak-anak sekarang itu mungkin berbeda ya dengan waktu kita dulu ya. Jadi kamarnya sudah berantakan, kita rapikan. Mungkin kita juga ngomong, kamarmu udah mama rapikan ya. Sekarang kamu tinggal garing, kamu minum dulu sana. Mungkin mandi dulu. Nah, jadi suasana kamar juga nyaman, tidak berisik. Mungkin TV yang harusnya tidak di setel keras-keras ya ini dikurangi ya. Mungkin ngalah dulu lah gitu ya. Ngalah dulu orang tua. Terus kemudian mungkin materi yang akan diberikan oleh guru itu mungkin juga ditanyakan supaya anak ini kita tahu kira-kira kesulitan apa enggak menghadapi materi ini. Mungkin seperti matematika yang harusnya dia mendengarkan dari guru sendiri, ternyata dia harus mempelajari sendiri gitu kan. Nah itu kemudian mungkin kita juga perlu memberikan informasi pada anak sebelum daring. Kita perlu berdoa dulu supaya
semuanya bisa lancar. Ya. Kemudian selain itu juga orang tua jangan memberikan hal-hal yang menjadikan anak bingung. Ya, jadi memang komunikasi antar orang tua dengan anak itu harus terjalin bagus, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat anak itu jadi gelisah, tidak nyaman waktu daring gitu kan. Dan akhirnya hasil dari itu semua ya anak-anak pasti kadang-kadang malah pergi dari rumah. Kamu kok nggak daring di rumah gitu, nggak nyaman, berisik lah, sebagainya dan sebagainya gitu. Ya itu memang bisa dimaklumi. Mungkin terbatasnya ruangan, ya, itu juga harus. Kemudian sinar di ruangan, maksudnya sinar lampu ya jangan gelap supaya anak ini lebih bisa fresh gitu. Itu yang perlu dipahami ya kepada orang tua gitu. Ternyata memang banyak hal yang harus diperhatikan dan juga mungkin secara khusus ini orang tua harus memperhatikan begitu ya Ibu ya. Iya, betul. Baik, Ibu mohon maaf ini boleh ya kalau ada Sahabat Budaya yang mau bertanya bergabung di acara ini? Boleh, silahkan. Baik, Sahabat Budaya, silahkan Anda bisa melalui WhatsApp kami di 081127779114. Ibu kita jeda dulu sejenak, kita istirahat dulu. Mungkin kita bisa cek juga putra-putri kita di rumah Sahabat Budaya yang kebetulan kita sudah di kantor ya. Iya. Sudah ada tugas apakah pagi ini? Nah, kita harus cek juga kondisi anak-anak di rumah ini. Baik, ditahan teleponnya Ibu, nanti kita kembali lagi. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini,
mencegah penyebaran varian Omikron ke Indonesia, pemerintah membuat kebijakan baru terkait kedatangan warga negara asing atau WNA dan warga negara Indonesia atau WNI. Warga negara asing yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke 11 negara yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong dilarang masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk WNI yang berasal dari 11 negara tersebut dapat masuk ke Indonesia dengan menjalankan karantina selama 14 hari. Para WNI dan WNA dengan asal keberangkatan dari negara lainnya wajib menjalankan karantina selama 7 hari. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Ya, Sobat Budaya, Anda masih bersama Perompak dari Semarang di acara Jateng Gayeng. Dan kita masih dengan bahasan kita, peran orang tua dalam mendampingi anak PJJ selama masa pandemi, bersama dengan Dr. Anda Nani Kartikaningsih, psikolog dari RSJD Amino Gondo Utomo, Provinsi Jawa Tengah. Ibu Nani masih dengar saya? Iya, selamat pagi lagi. Iya, agak cerah hari ini, Ibu. Alhamdulillah, tidak hujan. Ya. Tidak hujan. Ya, Ibu, ada yang sudah bergabung via WhatsApp, kita baca dulu ya. Halo, saya Sekar dari Semarang ingin bertanya, bagaimana cara orang tua mengajarkan kepada anak untuk belajar PJJ atau daring? Terima kasih. Oke. Jadi, memang kita begini ya, kita orang tua harus selalu mungkin sepertinya setiap sekolahan ada ya komunikasi antar paguyuban kelas gitu ada. Iya, betul. Jadi seperti saya itu setiap pola anak kita itu dari sekolah memberikan informasi, misalnya hari ini belum absen daring. Hari ini tugas yang kemarin belum diselesaikan, gitu kan? Tugas apa saja yang belum terselesaikan, gitu tertera di WA, gitu. Jadi dengan demikian orang tua pasti akan tahu posisi anak saya di mana ini, kan seperti itu. Nah, dari situ kita tidak usah bingung, tidak usah marah-marah, ya, tapi tanyakan pada anak, nah, ini kemarin kamu tugasnya belum selesai ya tentang misalnya fisika atau mungkin matematika atau mungkin sosiologi atau ekonomi misalnya itu. Kenapa? Mungkin jawaban anak kan, kita jangan berpikir negatif dulu, tapi kita dengarkan anak dengan baik gitu ya, supaya nyambung apa yang harus orang tua lakukan gitu. Nah, jadi itu harus ibu pahami ya, orang tua pahami supaya kita tahu kesulitannya apa, terus apa yang perlu dibantu kepada anak gitu ya.
kemudian apakah dia perlu les atau mungkin privat ya, atau mungkin apakah perlu kerja kelompok bersama kelompok A, teman-temannya satu kelompok. Nah, fasilitasi itu kalau memang itu diperlukan itu. Jadi kita harus tahu dulu permasalahan anak itu seperti apa gitu. Bagaimana kalau kita tidak bertanya dan kita tidak selalu connect dengan apa yang diinformasikan dari sekolah, pastinya kita tidak nyambung kan. Mungkin awal-awal ibu-ibu melihat anak ABC ini sampai sekarang belum menyelesaikan tugas misalnya gitu. Jangan marah, tanyakan aja kenapa. Pasti jawabnya, semua guru itu memberi tugas, Mah. Aku tuh nggak bisa kalau semuanya itu tak kerjaan pada saat ini. Jadi mungkin aku pelan-pelan. Yang penting hari ini beres. Oke, kalau begitu diucapkanlah terima kasih kepada anak. Terima kasih anak, kamu menjadi anak yang baik. Semoga kamu sukses, misalnya gitu. Jadi anak jadi punya semangat gitu. Jadi jangan jengkel ditinggal tugasnya, ya sudah. Besok lagi numpuk lagi. Dipanggillah orang tuanya. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Iya, seperti itu. Mungkin pengalaman yang lain siapa tahu mungkin malah lebih kompleks lagi. Ada, kita juga punya pengalaman, ada kan grup paguyuban kelas ya. Biasanya juga gitu. Kok ini mesti ada ya gitu. Nama anak-anak yang belum mengumpulkan tugas gitu. Dan kebetulan kalau kita lihat itu ya pasti itu aja gitu. Iya. Ini mungkin juga mereka punya problem yang kita nggak tahu begitu ya. Iya. Nah, kalau hal itu sering terjadi, boleh dari pihak BP mungkin bertanya langsung kepada anak-anak itu yang sering muncul gitu ya di arena tidak menyelesaikan tugas itu ya. Itu coba ditanya di calling. Siapa tahu anak itu memang butuh perhatian dari gurunya langsung. Itu penting sekali ya. Jadi jangan hanya lewat WhatsApp tulis ini ya, ini anak-anak ini belum menyelesaikan tugas, segera menyelesaikan tugas, ditunggu oleh gurunya masing-masing misalnya gitu ya. Coba ditanya, nah kok kamu sering terlambat menyelesaikan tugas, memang ada apa misalnya gitu. Mungkin bisa konsultasi dengan bapak atau ibu guru di sini, bisa terjadi seperti itu. Jadi komunikasi dengan anak itu jadi bagus. Anak-anak itu kalau diperhatikan dia senang kok. Jadi merasa oh iya ternyata guruku, orang tuaku itu selalu memperhatikan aku. Dan jangan lupa ya, continue, berkesinambungan ya. Itu yang perlu kita lakukan kepada anak. Misalnya dia menyelesaikan dengan tepat waktu, berilah kita applause atau mungkin kita acung jempol atau kita belai anak itu. Bagus, semoga kamu sukses menjadi anak yang berhasil, doa mama selalu untukmu. Nah seperti itu. Lama-lama anak ini sudah tidak ada lagi muncul di WhatsApp bahwa dia itu tidak menyelesaikan tugas tepat waktunya gitu. Sampai kapan? Bisa setengah tahun, bisa 1 tahun. Pada anak-anak yang kemasakan sekolahnya itu kurang, nah pastinya dia juga akan sedikit agak terlambat untuk menghayati pentingnya sekolah itu. Nah maka dari itu kan dari Dinas Pendidikan mengatakan bahwa kalau mau masukkan sekolah anak itu sesuaikan dengan kemasakan usia dan kemasakan sekolahnya, supaya ya seperti ini, begitu daring kan dia istilahnya santai karena merasa bahwa tidak begitu penting bagi dia. Yang penting justru malah berkelompok dengan teman-temannya. Nah, Baik, ada WhatsApp lagi dari Ibu Yosi di Pedurungan. Ibu, saya bekerja dan anak saya kelas 5 SD.
sudah terfasilitasi di rumah, semua sudah saya sediakan kebutuhannya, termasuk HP untuk pembelajaran daring. Tapi masalahnya banyak waktunya itu malah lebih banyak untuk main. Oh, HP-nya lebih banyak untuk main game. Iya. Nanti kalau ditanya belum selesai mengerjakan tugas, tapi kadang kalau kita lengah, dia beralih main game. Bagaimana caranya? Wah, anak sudah kecanduan. Memang untuk anak-anak yang pada taraf sekolah dasar ini memang orang tua banyak yang kebingungan. Saya tahu itu, jadi memang dia juga harus dikontrol. Kalau di rumah tidak ada yang mengontrol, nah ini dampak penggunaan gadget itu memang kecanduan dengan game, ya, pasti itu sering dilakukan pada anak yang apalagi dia memang mempunyai kesukaan dengan main game, ya. Kemudian dia tidak suka bermain aktivitas fisik. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kalau demikian memang orang tua selalu harus mengontrol, ya. Sudah mengerjakan sampai gimana ini, Nak? Sebentar lagi Mama pulang, harus bisa selesai mengerjakan ya, mungkin seperti itu. Nah, jadi memang harus ada pendampingan secara khusus ini. Kadang-kadang beberapa teman itu pada waktu ulangan itu mereka mencutikan diri untuk mendampingin anak. Tapi untuk keseharian itu mereka teman-teman yang bekerja di kantor itu mengontrolnya via WhatsApp itu, ya. Dan jangan dilepas, memang sekian jam kemudian kita tanyakan tugas-tugas sudah selesaikan belum gitu. Pada anak-anak yang tekun pasti tugas itu akan terselesaikan. Ya, tapi pada anak-anak yang aktivitas fisiknya itu tinggi, dia juga suka dengan lapangan, ya pastinya dia akan mencuri-curi waktu untuk keluar dari jalur daring ini gitu. Nah, memang ini harus dikontrol secara kontinu. Demikian. Baik. Nah, mungkin di situ ada siapa orang di sekitar itu yang bisa membantu. Nah, itu bisa diberikan informasi untuk masaknya nanti. Coba kamu selesaikan, temani dulu supaya anak ini bisa selesai mengerjakan pada waktunya gitu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi harus mengabaikan hal-hal yang lain. Ya sudah, nanti saya beli masakan aja yang karena saya tidak menyelesaikan tugas dengan baik, kan begitu. Iya. Jadi memang harus menjadi skala prioritas juga begitu ya. Harus menentukan skala prioritas dan si anak ini menduduki prioritas yang utama begitu. Iya, betul. Oke, baiklah. Dan ini dia. Ibu, ada juga kadang yang mengeluh kalau anak-anak ini mereka kan hanya daring di rumah. Ya. Kemudian karena banyak aktivitas di dalam rumah, kebetulan juga tidak banyak main yang mungkin bisa membakar kalori mereka, begitu ya. Ini anak-anak jadi terbawa juga untuk bermalas-malasan ini. Ya. Apa ini yang harus dilakukan orang tua ini? Jadi gini ya, hidup itu pasti mencari keseimbangan. Nah, kalau kita ibu-ibu mungkin pernah bekerja, mungkin di rumah bisa bertanam. Bapak-bapak juga mungkin bisa beternak burung, misalnya gitu ya. Mungkin yang suka dengan hobi motor, dengan motornya. Nah, di sini orang tua perlu mengetahui kira-kira kepeminatan bakat anak saya itu selain harus belajar apa ya. Nah, karena ini menjadi kombinasi dalam kehidupan dia, supaya dia tahu mana yang harus dikerjakan sekarang dan
dengan selesainya pekerjaan ini saya akan melanjutkan hobi saya. Nah, oleh karena itu orang tua harus sebaiknya bukan harus tapi sebaiknya memfasilitasi anak dengan kepeminatannya itu, ya. Nggak usah yang misalnya harus keluar, boleh di rumah membikin peternakan lele, ya. Yang dia suka apa? Mungkin dia suka dengan ikan hias, ya toh. Nah, jadi selesaikan besok hari Sabtu kalau kita libur ini atau Minggu kita ke pasar ikan ya. Kamu pengen beli apa? Ya toh. Nah, kamu pengen ditambahin apa di akuariumnya itu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada kombinasi antara apa yang dia harus lakukan dengan apa yang kita harus berikan kepada anak itu. Tidak harus yang mahal-mahal, tapi kalau memang dia suka di sekitar itu ya kita pergunakan itu. Dia suka berdagang bisnis di situ. Nah, cobalah ciptakan bisnis yang mungkin kecil-kecilan tapi bisa menghasilkan. Bisa membuat telur asin di rumah kan nggak kemana-mana, ya toh? Atau mungkin beternak kecil-kecilan apa gitu. Kemudian beternak lele itu juga menjadi ajang juga untuk bisa anak itu mengembangkan bisnis. Bukan masalah fisiknya ya, lelenya ya, enggak. Paling tidak proses untuk menjadi seorang bisnismen itu akan bisa ditangkap oleh anak. Betul. Supaya anak itu kita berikan prosesnya, sistemnya harus bagaimana. Kalau kita menghadapi masalah ini tidak bisa, kita harus kemana? Nah, ini pelan-pelan. Nanti dia akan menggunakan proses ini, menggunakan sistem ini pada kehidupan dia selanjutnya. Jadi paling tidak bisa mengajarkan kemandirian pada anak, supaya anak itu bisa mandiri dengan hobinya sendiri. Gitu. Ya, jadi kalau memang dia suka badminton atau mungkin futsal, ya boleh saja. Atau mungkin tenis, ya boleh saja. Nah, jadi harus kita tanyakan, kamu tuh sukanya apa? Nah, jadi kebetulan tuh saya juga punya anak yang suka dengan bermotoria, dalam arti itu merenovasi motor gitu. Ya, saya selalu berkomunikasi dengan masalah motor. Ya toh? Ini mau kamu jadikan apa? Dari mana kamu bisa ini? Kenapa kamu kok tertarik dengan ini? Nah, walaupun saya juga nggak ngerti apa sih pentingnya itu, tapi paling tidak saya jadi ternyata ini nih fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Jadi saya harus belajar dari dia, bukan saya mengajari dia kan. Karena kalau dia hobi, itu dia pasti akan mendalami hobinya. Nah, itu. Yang seperti ini nih orang tua kadang-kadang mengabaikan. Atau ini dibiasakan menjadi sebuah habit untuk mereka. Dan mungkin dengan hobi ini dan dari hobi ini begitu ya? Ya. Dari hobi ini justru akan bisa membuka komunikasi yang baik begitu Nyi? Iya, betul. Jadi bisa kita tanyakan lebih lanjut, kok kamu suka ini, kenapa? Apa sih cita-citamu? Nah, kadang-kadang orang tua itu tidak pernah menyatakan cita-citanya. Anak itu seperti apa. Malah hal yang sering saya temui, pokoknya kamu kalau tidak di kedokteran, kamu nggak usah sekolah, misalnya gitu. Yang seperti itu. Ada yang kamu ikut papa aja lah, papa di ekonomi, kamu ikut seperti papa. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang ya harapan orang tua sih mungkin juga bagus ya, cuman apakah anak itu punya minat di situ, punya kemampuan di situ, itu yang harus dipikirkan. Nah,
gitu. Maka dari itu pentingnya tes psikologi itu perlu, sejak dini itu perlu, karena supaya kita bisa memahami, oh anakku itu kayaknya pinter ya, ternyata kok biasa-biasa aja. Kenapa kelihatan pinter? Karena dia memang mendalami hobi dan dia juga bisa melakukan hobinya ini dengan baik. Orang tua secara alam mengatakan anak Uki pinter. Pada setelah tes psikologi sebenarnya dia biasa-biasa saja. Tetapi dia bisa punya kemampuan lain yang dia bisa mengembangkan hobinya ini menjadi sebuah kelebihan buat dia. Kelebihan bagi dia. Dan Ibu, ini saya orang jadi tua, orang tua nggak usah bingung, ikuti dia, pasti dia akan menjadi orang yang seperti dia inginkan. Nggak usah mikir orang tua. Nah, saya jadi tertarik ini dengan tadi setidaknya tes psikologi ini diberikan sejak dini, begitu ya? Iya. Ini baiknya umur berapa dilakukan tes psikologi untuk anak, dan apakah tes psikologi dini yang diberikan itu nantinya akan bisa mengarahkan minat dan bakat dia ke depannya? Ya, selama ini yang saya berikan itu memang persentasenya sangat besar. Nah, sejak kapan? Maka dari itu dari Dinas Pendidikan memberikan informasi, kalau mau menyekolahkan anak, sesuaikanlah dengan umur dan kemampuan atau kemampuan anak. Juga kemasakan emosi, kemasakan sekolahnya. Agar perilakunya di sekolah itu mapan. Ya toh? Bu, anak saya itu di TK itu sudah pintar nulis, bisa nyanyi, bisa ini. Kayaknya kalau saya TK-kan di usia masih ini kok kayaknya kok nggak bisa ya Bu. Apanya nggak bisa? Usianya berapa usianya Bu? Baru 5 tahun 9 bulan. Mau masuk mana? Masuk SD. Nah, di sini Dinas Pendidikan menganjurkan bahwa harus dilakukan psikotes. Apakah anak ini layak menduduki sekolah dasar atau tidak? Gitu. Kadang-kadang orang tua bingung. Loh, Bu, kalau tak sekolahkan di sini, nanti dia sekolah yang kemarin nanti dia marah-marah. Nggak usah ribut marah. Sekarang kembangkan hobinya apa? Pasti dia tidak akan marah. Jadi sekolahnya bukan menjadi hal yang pokok, tapi hobinya dikembangkan. Nanti kan lupa. Setelah dia mengembangkan hobi lupa, nah usianya cukup, barulah dia bisa memberikan, bisa masuk di sekolah dasar gitu. Kalau itu terpenuhi, nanti orang tua itu tidak kerepotan kok ngurus anak, karena dia sudah tepat dengan kondisinya, kemampuannya cukup, terus kemudian kemasakan sekolahnya cukup, pasti emosinya juga cukup. Jadi tidak sekolah tapi masih jalan-jalan kemana-kemana gitu, walaupun di kelas. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya dari Dinas Pendidikan menganjurkan seperti itu. Baik. Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ini. Yang bisa kita garis bawahi ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua begitu ya. Dan orang tua ini juga setidaknya punya sebetulnya sangat tragis kalau saya bilang, harus menyadari. Pasti sadar begitu ya. Cuman kadang itu ya itu tadi loh, teriak-teriaknya, kemudian mungkin bahkan sampai neotnya gitu. Iya. Ini mau tidak mau memang itu satu fenomena yang bisa kita lihat di masyarakat, itu masih ada yang seperti itu. Iya. Ya, jadi kita orang tua sebaiknya memang banyak meluangkan waktu ya untuk anak di dalam kesibukannya. Ya, tolong aktivitas anak itu kita perhatikan ya. Kemudian ini yang harus dilakukan juga, jadilah pendengar yang baik bagi anak. Ya, kalau kita bisa mendengar dengan baik apa yang dikeluh kesahkan anak, pasti kita akan bisa memahami
anak kita itu seperti apa toh. Dari hal ini kan akhirnya terjadi keharmonisan di dalam hubungan antara anak dan orang tua. Ya. Dan tidak kalah penting, jadi berilah teladan dalam menjalankan kehidupan ini, tentu saja khususnya dalam beragama. Ya. Jadi dengan demikian anak juga akan ikut melihat contoh dari orang tuanya, bagaimana kehidupan orang tuanya dalam keseharian. Kemudian wawasan yang saya katakan tadi, lihatlah anak itu wawasannya sampai di mana. Kalau kita tahu wawasannya sampai di mana, jadilah pendengar yang baik, gitu. Jadilah pendengar anak yang baik, pasti kita akan tahu dengan wawasan itu. Ya. Kemudian optimalkan sekolah di online ini dengan menggunakan online ini, optimalkan. Jadi kesulitan apa dalam pembelajaran online ini pastinya harus orang tua harus mengerti. Juga mungkin komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu perlu terjalin dengan baik ya. Jadi kalau anaknya sering keluar di WhatsApp di perkumpulan orang tua, itu tenang aja, pasti sudah ada penyelesaian kan. Jadi nggak usah berpikir negatif, nggak usah. Semuanya kita orang tua, sekolah itu juga sangat banyak memberi kemakluman, sangat banyak. Jadi ibu nggak usah khawatir. Ya, yang penting penuhi syarat dari sekolah, daring cukup, maksudnya sesuai dengan waktunya, jangan banyak bolos dan sebagainya. Sudah pasti guru juga akan paham bahwa anak ini sudah memenuhi syarat di sekolah, gitu. Kemudian mungkin perlu konseling kepada anak, kekurangan dan sebagainya. Dan yang saya tekankan, orang tua, lihatlah anak ini menjadi seorang anak yang punya kepribadian unik. Jangan disamakan dengan diri kita, kemudian adik kakaknya, atau mungkin orang tuanya. Nah, itu. Jadi anak ini unik. Jadi pahami keunikan anak ini supaya kita bisa objektif melihat anak itu, gitu. Nah, ini pesan saya ini. Tidak disamakan dengan yang lain begitu ya. Baik. Jangan dibanding-bandingkan. Nah, itu orang tua sering membanding-bandingkan. Bu, kamu seperti kakaknya, Bu, kamu seperti adiknya. Jangan. Baik. Lihat yang anak ini punya dengan kepribadian yang unik. Baik, Ibu, terima kasih sekali sudah bersama Perempat pagi ini, sudah memberikan banyak informasi juga, dan semoga dipahami bahwa peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi ini sangat besar sekali, begitu ya. Selamat melanjutkan tugas kembali, Ibu. Selamat bertemu dengan klien-kliennya. Semoga saja tidak ada lagi keluhan mengenai PJJ ini. Iya. Terima kasih semuanya para pendengar yang baik. Apabila ibu-ibu atau bapak-bapak yang menginginkan untuk bertemu saya di Rumah Sakit RSCD Aminoto, silahkan. Kami terbuka untuk Anda. Saya berusaha untuk membantu supaya semuanya jadi lancar. Amin. Saya katakan itu. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran orang tua dalam mendampingi anak PJJ selama masa pandemi sudah disampaikan oleh Dr. Anda Nani Kartika Ningsih, psikolog dari RSCD Aminogondo Utomo Saat Budaya. Dan semoga saja kita menjadi orang tua yang selalu bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak, dan anak pun bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai siswa meskipun di masa pandemi. Terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lupa dimanapun kapanpun terapkan protokol kesehatan. Saya balik lagi jam 11 nanti dengan teman-teman Campur Sari.